Shalom, selamat pagi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya hari ini Anda diberkati Tuhan dengan berkat yang terbaik yang turun dari Allah sendiri atas hidup kalian. Maka bersyukurlah dengan hidup, bersukacitalah, dan milikilah damai di dalam Tuhan ya. Amin ya saudaraku. Saudaraku, mengikut Tuhan itu bukanlah hal yang mudah, atau boleh saya katakan mengikut Tuhan itu bukanlah sesuatu hal yang gratis. Karena mengikut Tuhan itu berarti kita sedang memberikan pertaruhan hidup kita untuk Dia. Memang keselamatan dimulai dari karya Tuhan Yesus di kayu salib. Dan itu adalah pemberian cuma-cuma kepada setiap manusia. Namun setelah kita mendengar Injil dan kita memutuskan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mulai ikut Tuhan, maka pertaruhannya adalah segenap hidup kita. Amin gak saudaraku? Di garis bawah itu, pertaruhan hidup kita adalah segenap hidup kita untuk mengiring Tuhan. Ini mutlak loh, hal ini mutlak dan absolut. Tidak bisa didegradasi saudaraku. Maka kita harus menanggalkan diri. Sama dengan menyangkal diri, mengosongkan diri supaya kita bisa mengenakan hidup Tuhan Yesus. Kita bisa berjuang mengenakan pikiran Tuhan Yesus, perasaan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus ada di bumi ini mengenakan tubuh daging jadi manusia. Kita harus berjuang di situ. Maka Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu harus dihidupkan di dalam hidup setiap orang percaya, yaitu kau dan saya. Bagaimana pastor caranya? Ya mau gak mau kita harus kepenuhan Allah. Kita harus kepenuhan Allah. Di mana firman itu memenuhi dirimu dan diriku seperti firman itu memenuhi Tuhan Yesus. Sehingga apa yang Dia lakukan, apa yang Yesus lakukan, yang Yesus ucapkan, semua merupakan peragaan dari firman itu sendiri. Amin saudaraku. Demikian pula dengan kau dan saya. Kalau Alkitab berkata bahwa kita menjadi surat yang terbuka, itu bukan menunjuk surat kita sendiri atau surat siapa-siapa, tetapi surat Tuhan dalam hidup kita. Maka kalau kita menjadi surat Tuhan, berarti kita hidup hanya untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Jadi Kristen itu begitu, bukan yang lain saudaraku sebetulnya. Kristen itu gak bebas, pengikut Kristus itu gak bebas hidupnya. Karena kita harus menjadi suratnya Tuhan. Kita hanya mau dan mestinya hanya menyelenggarakan hidup Tuhan Yesus ketika kita hidup. Amin gak saudaraku? Jadi kalau Anda hari ini masih sibuk pelayanan pun di gerejamu, jadi pengkhotbah seperti saya, jadi gembala, wah apalagi jadi gembala, jadi apalagi worship leader, jadi apalah semualah itulah, yang ribet-ribet begitulah, apalagi yang di panggung-panggung, di mimbar-mimbar begitu. Ya, tapi kalau kita tidak menyelenggarakan hidupnya Tuhan Yesus, itu kita sedang jadi badut rohani. Tahu nggak saudaraku? Ini saya ngomong berkali-kali. Kita hanya menampilkan entertainment. Wah keren, nyanyinya keren. Wah nyanyinya luar biasa. Wah main musiknya keren. Wah khotbahnya luar biasa. Wah hebat. Tapi kita bisa menipu manusia, tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Kalau kita tidak menyelenggarakan dan hanya mau menyelenggarakan hidup Tuhan saja, itu hanya badut rohani yang tampil di panggung mingguan. Saya ngomong begini apa adanya saudaraku. Ya, maka kesucian Allah yang tidak dapat dilihat oleh mata, tidak dikenali manusia pada umumnya, itulah yang harus kita peragakan. Makanya Yesus disebut sebagai saksi yang setia. Karena Tuhan Yesus membuktikan atau menunjukkan siapa Allah yang benar.
Allah yang benar adalah Allah Israel, Elohim Yahweh. Yesus Tuhan kita menjadi saksi yang setia bagi Allah Bapanya. Dan kita harus menjadi saksi yang setia untuk Tuhan Yesus. Amin gak saudaraku? Maka di dalam Wahyu 1 ayat 5 tertulis, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi, bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Itu dalam Wahyu 1 ayat 5. Jadi di dalam Alkitab kita menemukan pernyataan bahwa Tuhan Yesus adalah saksi yang setia. Kita juga bisa menemukan dalam Wahyu 3 ayat 14, kita disebut oleh Tuhan Yesus sebagai saksi yang setia. Artinya apa saudaraku? Kita memperagakan kehidupan Bapa. Kita memperagakan kekudusan, kesucian, keagungan, dan kemuliaannya. Kalau bangsa Israel menjadi saksi untuk membuktikan atau menunjukkan siapa Allah yang benar, maka kau dan saya sebagai orang percaya, kita menunjukkan dan membuktikan bagaimana Allah yang benar itu. Ngerti ya? Kalau orang Israel mau menunjukkan siapa Allah yang benar, tapi kalau orang PB seperti kau dan saya hari ini menunjukkan dan membuktikan bagaimana Allah yang benar itu hidup dalam hidupmu dan hidupku. Yang pertama diperagakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita sebagai saksi yang setia. Lalu kita yang harus menjadi saksi yang setia selanjutnya. Itulah pertaruhan hidup kekristenan kita. Jadi kalau yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus berkata di dalam Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri bukan hanya menolak tindakan yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Tetapi menyangkal diri artinya benar-benar mengosongkan diri kita. Cara berpikir dan filosofi dunia mulai kita buang, kita pangkas, kita kenakan cara hidup, cara berpikir Tuhan. Amin, saudaraku. Sehingga kita juga mengalami fullness of God, kepenuhan Allah. Seperti Yesus juga mengalami fullness of God, kepenuhan Allah. Itu yang harus kita kejar kok, saudaraku. Seharusnya itu. Tapi tidak banyak orang Kristen paham akan hal itu loh hari ini. Mereka hanya mengejar berkat-berkat Tuhan. Spektakuler mujizat Tuhan. Tapi mereka tidak pernah mengejar dirinya untuk kepenuhan Tuhan. Maka kita harus sangat berambisi untuk dipenuhi oleh Allah. Sehingga sebutan bait Roh Kudus di dalam hidup kita itu bukan omong kosong. Tetapi adalah nyata. Firman Tuhan mengatakan, kamu bait Roh Kudus. Roh Allah yang diam di dalam kamu. Itu terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Roh Allah diam dalam diri kita. Bukan untuk kita dukakan, melainkan kita mau menyukakan hati Allah, saudaraku. Firman Tuhan berkata, jangan mendukakan roh Allah. Di ayat lain dikatakan juga, jangan memadamkan roh Allah. Dan ada ayat lain juga yang berkata, jangan sampai menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus artinya tidak lagi bisa menerima karya Roh Kudus karena pikiranmu dan pikiranku dipenuhi oleh konsep-konsep yang bukan dari Allah. Ini bukan hanya untuk orang-orang di luar Kristen, tetapi juga orang yang ada di dalam gereja. Termasuk para teolog, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta kayak saya begini. Wah, merasa dirinya hebat, pintar. Merasa dirinya tahu. Kita bisa bedakan, saudaraku. Anda bisa rasakan pasti. Apakah seorang hamba Tuhan itu benar-benar dipenuhi konsep yang benar, kebenaran yang murni dari Allah atau tidak dari perbuatannya. Dari buahnya, seseorang yang mencintai Tuhan itu kita bisa lihat dan mengenali dia. Amin gak, saudaraku? Dari perkataannya kita akan melihat kualitas orang itu di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku.
Mari kita memeriksa diri kita sendiri masing-masing, jangan menilai orang. Tetapi saya mau mengajak kepada kita semua untuk peka, jangan sembarangan. Sehingga kita benar-benar bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Maka saudaraku, untuk itu kita harus serius berurusan dengan Allah. Menjadikan Tuhan satu-satunya tujuan hidup kita. Dan kita mau sungguh-sungguh berjalan menuju Kanaan surgawi. Maka mari kita berbenah terus untuk melepaskan dan menanggalkan semua dosa. Semua kebiasaan yang Tuhan tidak nikmati. Udah deh, percintaan-percintaan dunia kita mulai lepaskan, kita mulai tanggalkan. Roh Kudus pasti menolong kita, saudaraku, untuk hal itu. Tapi ingat ya, pertaruhannya adalah segenap hidup. Orang yang rela kehilangan hidup akan memperoleh hidup. Di mana hidupnya Tuhan dikenakan dalam hidup kita, kita mau perjuangkan itu. Ya, ini nggak abstrak, saudaraku, tapi ini menjadi abstrak kalau kamu tidak melakukannya dan tidak mengalaminya. Maka alamilah Tuhan, bertaruhlah hidupmu untuk kau bisa mengalami Tuhan, kau bisa kepenuhan Tuhan, fullness of God melekat dalam hidupmu dan hidupku. Amin ya saudaraku ya, kiranya renungan pagi hari ini memberkati kalian, membawa kalian semakin berani bertaruh hidup untuk Tuhan. Kalau sama Tuhan gak usah hitung-hitungan saudaraku, tenang aja, ngalir ya sama Tuhan, yang baik, yang terbaik kamu beri. Ya, Tuhan aja gak hitung-hitungan sama kamu, sama saya. Amin. Giving my best untuk Tuhan kita, giving your best untuk Tuhanmu. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.